Bes, mahasiswa Politeknik Negeri Fafak, jurusan Agroindustri kelas 1A. Di sini saya akan membuat video materi tentang senyawa bioaktif untuk memenuhi mata kuliah kimia pangan. Senyawa bioaktif merupakan senyawa yang mempunyai efek fisiologis dalam tubuh yang berpengaruh positif terhadap kesehatan manusia. Peran senyawa bioaktif dalam tubuh diperoleh jika senyawa tersebut mencapai lokasi aksinya atau dalam kurung state of action. Isoflavon dalam kedelai, utama daizin dan genetif daizin, melindungi sel dari proses oksidasi atau stres oksidatif yang melinduksi toksitas. Peptida bioaktif dalam kedelai, antioksida dalam sereal dan kacang-kacangan, asam fenolat, touchhorse, fosfolipid, dan lain-lain. Asam lemak linoleat, arachidonat, dan linoleat EPA dan DH. Mencegah penyakit yang terkait hormon estrogen. Mencegah kanker, genetein, protein tyrosine kinase inhibitor. Protein tyrosine kinase diperlukan pada pertumbuhan sel kanker. Pencegah penyakit kardiovaskular, menurunkan lipid sarung, mencegah oksidasi LDL, mencegah problem kesehatan tulang, mencegah sindrom pasca menopause. Stabil terhadap panas, larut dalam air, selama pengolahan mengalami intrakonversi dari satu bentuk ke bentuk lain, dapat mengalami reaksi Maillard atau reaksi KH, DG gugus aminos, coklat. Produk olahan. Kadar isoflavon hampir tidak berubah pada tahu, tempe, dan susu kedelai tanpa pengenceran. Kadar lebih rendah pada konsentrasi protein kedelai, hasil ekstraksi alkohol, dan kecap. Menurut Grondon 2001, antioksida adalah substansi tertentu yang dapat menunda, memperlambat, atau mencegah kerusakan pada bahan makanan akibat oksidasi. Substansi ini dapat terbentuk secara alami atau ditambahkan pada produk dan selama proses pengolahan. Antioksida tidak akan meningkat kualitas bahan pangan, tapi mempertahankan kualitas dan memperpanjang umur simpannya. Hasil efektif dalam konsentrasi rendah, stabil selama penyimpanan, dapat bertahan selama proses pengolahan, tidak mahal. Penggunaan antioksida tergantung dari kesesuaiannya dengan produk dan pengaturan yang mengikatnya. Antioksida primer mengakhiri runtutan reaksi radikal bebas atau tokoferon, BH, BTH, TBHQ, dan sebagainya. Sekunder mendekomposisi hidroksida lemak menjadi produk yang stabil. Oksigen converter mengikat oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi atau VC adsorpsi palmitate. 4. Antioksida enzim yang berperan mencegah terbentuknya radikal bebas. Superoksiden dismutase GSH, PX,
glutathione preoksidase. 5. Kelator atau sekuestran, mengikat logam yang mampu mengkatalisis reaksi oksidasi. Citriaci, amino acid, EDTA, phospholipid, dan lain-lain. Pengaruh pada jaringan Fe free radikal, radikal bebas dapat dilihat seperti ini. Antioksidan bisa dilihat seperti ini. Tabel 1. Antioksidan alami zat gizi yang terdapat dalam bahan pangan. Komponen antioksidan, vit A dan karotenoid. Bahan pangan sumbernya mentega, margarin, buah-buahan berwarna kuning, sayur-sayuran hijau. Komponen antioksidan vitamin E, bahan pangan sumbernya biji bunga matahari, biji-bijian yang mengandung kadar minyak tinggi, kacang-kacangan, susu, dan hasil olahannya. Komponen antioksidan vitamin C atau asam askorbat, buah-buahan, jeruk, kiwi, dan lain-lain. Sayur-sayuran sebagian rusak selama pemasakan kentang. Antioksidan vitamin B2, bahan pangan sumbernya susu, produk hasil olahan susu, daging, ikan, telur, serealia utuh, kacang-kacangan. Komponen antioksidan sein, pangan sumbernya bahan pangan hewani, daging, udang, ikan, susu, dan hasil olahannya. Komponen antioksidan tembaga, bahan pangan sumbernya hati, udang, biji-bijian, serealia. Kadar dalam makanan tergantung pada konsentrasi CO dalam tanah. Komponen antioksidan selenium, bahan pangan sumbernya serealia, daging, ikan, atau kadar dalam makanan tergantung pada konsentrasi C dalam tanah. Komponen antioksidan protein, bahan pangan sumbernya albumin dalam telur, kalsium dalam gandum, dan lain-lain. Sekian materi dari senyawa bioaktif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.